Shin Tae-yong yakin Indonesia bisa jadi tim kejutan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong optimis bisa menjadi tim kejutan di Piala Asia 2023. Asal tidak membuat kesalahan. Timnas Indonesia akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam pada fase grup D Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Secara peringkat FIFA, Indonesia terendah dibandingkan 3 tim lainnya. Indonesia berada di urutan ke-146, sedangkan Jepang ke-17, Irak di posisi ke-63, dan Vietnam di ranking 94. Indonesia juga punya rapor merah menjelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda kalah dari Libya 0-4 dan 1-2 serta takluk dari Iran 0-5. Namun Shin Tae-yong sempat mengatakan bahwa peringkat hanyalah angka. Hal terpenting adalah keyakinan dan daya juang para pemainnya di lapangan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga percaya Indonesia bisa memberi kejutan pada fase grup Piala Asia 2023. Asalkan mereka tidak melakukan kesalahan sendiri, mungkin bisa ada kejutan. Saya menargetkan 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan pada babak penyisihan grup, kata Shin Tae-yong dilansir dari Sport Seoul. Vietnam harus dikalahkan dan Irak setidaknya harus meraih hasil imbang. Jepang sejujurnya berada pada level yang berbeda, ucapnya. Melawan Jepang tidak akan mudah, tetapi saya berencana mengganggu mereka. Saya rasa kami bisa membuat kejutan jika tidak melakukan kesalahan sendiri, tuturnya. Saya sering memberitahu para pemain, kamu bisa melakukannya. Percaya pada diri sendiri dan jangan takut melakukan kesalahan, ujar Shin Tae-yong. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan kaki. Kesalahan pasti akan terus terjadi. Bagian itu perlu dikurangi. Raja Nainggolan, saya diperlakukan seperti raja di Indonesia. Ex-pemain timnas Belgia, Raja Nainggolan, membuat pengakuan mengejutkan usai berkarir di Liga Indonesia. Seperti yang diketahui, ex-pemain Inter Milan tersebut memutuskan bergabung dengan klub Liga 1 Indonesia, Bayangkara FC, pada paruh kedua musim 2023-2024. Ia sendiri direkrut dengan durasi kontrak hingga akhir musim 2023-2024. Dan gaji pemain 35 tahun tersebut disebut sekitar 5 miliar rupiah selama durasi kontraknya. Pemain yang pernah tampil di Piala Dunia 2014 dan Euro 2016 ini sudah tampil sekali bersama Bayangkara FC. Saat itu, mereka menang 3-0 atas Persita Tangerang pada 17 Desember 2023. Namun saat ini belum ada aksi dari pemain asal Belgia tersebut di Indonesia. Pasalnya, Liga 1 2023-2024 masih libur hingga akhir Januari. Di sela-sela waktu liburnya, Raja Nainggolan pun memberikan kesannya selama berkarir di Indonesia. Dirinya mengaku diperlakukan sangat istimewa di sini. Ia pun diperlakukan bak raja selama berkarir di Indonesia. Tapi Bayangkara FC benar-benar memperlakukan saya seperti seorang raja, ujar Raja Nainggolan saat diwawancarai oleh Head News Blad dikutip dari Football Premier. Pemilik 30 caps timnas Belgia tersebut sampai ditawari untuk mendapatkan pengawalan polisi untuk berangkat ke sesi latihan tim. Hal ini agar ia tidak terjebak macetnya kota Jakarta. Belum main, timnas Indonesia sudah dicap sebagai tim terburuk. Timnas Indonesia mendapat cap sebagai tim terburuk di pentas Piala Asia 2023 dari YouTuber asal Amerika Serikat. Dalam kanal YouTube-nya yang bernama The Give and Go, sang YouTuber juga menyebut skuad Indonesia diperkuat banyak TikTokers. Hal itu tak lepas dari status skuad Garuda sebagai tim dengan rataan usia termuda di turnamen tersebut. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi lawan-lawan berat pada Piala Asia nanti di Qatar, yang akan digelar mulai 12 Januari mendatang. Dan mereka adalah Vietnam, Irak, dan juga Jepang. 3 lawan timnas Indonesia itu memang akan menjadi tembok besar yang akan menghalangi mimpi merah putih melaju ke partai puncak.
Jangankan sampai ke final, untuk lolos dari fase grup saja mungkin tidak akan mudah. Dua YouTuber pada kanal The Give and Go, Edward Reynoso dan Soltero, dalam kontennya membahas persaingan di grup D. Menurut mereka, tim terburuk di Piala Asia ada di grup tersebut dan tim yang dimaksud adalah Timnas Indonesia. Kawan, saya mau tanya, apakah tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini? Tanya Reynoso, CEO host dalam video berjudul AFC Asian Cup, Grup D Japan, Irak, Vietnam, Indonesia, Review and Prediction. Mungkin ada dua tim terburuk di Piala Asia yang sama saja buruknya. Dan ya, saya bisa bilang tentu saja tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini. Jawab Soltero. Dan saya rasa tim tersebut adalah Indonesia dan memang harus Indonesia, kata Reynoso menimpali. Sadil dicoret, Adam Alis masuk skuad Timnas Indonesia. Sadil Ramdhani dicoret Sinteyong dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Adam Alis masuk sebagai gantinya. Nama Adam Alis sebelumnya tak dipilih Sinteyong sebagai 26 pemain Timnas Indonesia yang didaftarkan ke Piala Asia. Namun situasi ternyata berubah jelang satu hari pembukaan Piala Asia. Dari situs resmi AFC, nama Adam Alis ada di daftar skuad Timnas Indonesia dengan nomor 17. Dan di sisi lain, Sadil Ramdhani tidak ada selaku pemain yang identik dengan nomor 17 tersebut. Sebelumnya sudah beredar kabar bahwa Sadil Ramdhani memang dicoret oleh Sinteyong. Sampai berita ini ditayangkan, situs PSSI belum memuat kabar terkait alasan perubahan tersebut. Namun, ia bukan satu-satunya yang ditepikan oleh Sinteyong meski ada sejak pemusatan latihan. Arkan Fikri misalnya juga tidak digunakan meski ikut serta dengan rombongan Timnas Indonesia di Qatar. Dan seluruh tim Piala Asia 2023 sejatinya masih bisa mengubah pemain. Dan batas akhirnya adalah 2 jam sebelum masing-masing tim menjalani laga pertamanya. Pembelaan Elkan Bagot usai Timnas Indonesia kalah. Elkan Bagot memberikan pembelaan setelah Timnas Indonesia dicukur Iran pada uji coba di Al Rayyan Sports Club Doha, Qatar pada hari Selasa 9 Januari.